Cek. Oh, ini aja nih, pakai ini aja nih. Nanti aku mintain. Cek. Permisi, sorry. Pak, minta satunya dong, Pak, ada nggak? Buka aja di situ, Pak. Makasih, Pak ya. Semua yang ada di sini harus masker. Kemana ini ya? Dipegangnya kemana ya? Di sini ada satu meja lagi. Taruh dulu ya. Iya. Kameranya sih udah lama banget. Ini dia ditaruh di
Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia gini, kita akan sebentar lagi akan menyelenggarakan pemberkatan nikah antara Kevin Evander dengan Shirley Haryanto. Sebelumnya saya undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Boleh Bu, Bapak, kita bangkit berdiri. Dan saya mengundang mempelai pria Kevin Evander untuk memasuki ruangan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kevin. Haleluya. Kevin berdiri di situ. Kemudian saya mengundang mama dari mempelai wanita beserta dengan mama dari mempelai pria untuk memasuki ruangan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mama-mama yang cantik. Saya mengundang mempelai wanita Shirley Haryanto beserta dengan Papa untuk memasuki ruangan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mempelai wanita kita pada hari ini beserta dengan Papa. Ya, kemudian Papa menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Kami persilakan Bapak dan Ibu kembali duduk. Beserta dengan Kevin dan Shirley juga. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai awal dari ibadah pemberkatan nikah Kevin Evander dan Shirley Haryanto, saya sapa dengan kata damai berkat, Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus, bahwasanya besar kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya begitu hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, khususnya buat kedua mempelai dan para hadirin sebagai saksi kudus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah peneguhan nikah dari Kevin dan Shirley dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian bahwasanya Tuhan itu baik buat kita semua dan Tuhan memberikan benih kasih kepada Kevin dan Shirley hari ini datang kepada Tuhan untuk sujud, menyembah dan ingin dipersatukan sebagai suami istri. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, sungguh kami nikmati kebesaran dan kebaikan-Mu yang tiada terukur buat kami. Sebabnya Tuhan, saya percaya Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan bahkan janji-Mu juga ya Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau pembangun dan pembentuk pernikahan. Itu sebabnya saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bahkan Engkau sudah berjanji, aku akan memberkati dan menyertai Engkau. Kebenaran firman Tuhan siang ini kiranya boleh menguatkan kami semua, khususnya bagi kedua mempelai ya Tuhan. Buat Kevin dan Shirley, untuk boleh menikmati kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik buat mereka. Layakkanlah hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba sendiri boleh dikuatkan dan mengerti. Berilah kami ya Tuhan pengertian yang belum mengerti untuk mengerti akan isi hati-Mu. Berikanlah kami ya Tuhan keberanian untuk melangkah bersama-Mu, khususnya buat kedua mempelai. Membangun rumah tangga yang berbahagia, membangun rumah tangga yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya mau sapa dengan kata Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya buat kedua mempelai, kita kenal istilah di dunia ini khususnya untuk hotel-hotel dihargai dengan bintang. Ada bintang 1, hotel bintang 1, hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Dan hotel yang berbintang 5 harus memenuhi syarat bahwa hotel itu harus mewah, harus lux, harus punya kamar-kamar superior yang bagus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hari ini dan khususnya buat Kevin dan Shirley, Tuhan akan membuat pernikahanmu menjadi rumah tangga yang berbintang 5. Kenapa? Kalau sekali Tuhan turun tangan dan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan turun tangan, tidak pernah setengah-setengah, tetapi Dia turun tangan menyelesaikan dengan sempurna. Dan kalau Tuhan membangun pernikahan, kalau Tuhan menciptakan pernikahan, maka Tuhan tidak pernah membiarkan pernikahan itu berhenti di tengah jalan, tidak membiarkan pernikahan itu mogok, tidak membiarkan pernikahan itu istilahnya bonsai, bantet begitu ya. Tetapi keinginan Tuhan membentuk pernikahan adalah dengan tujuan bahwa pernikahan itu diberkati Tuhan, menjadi contoh bagi semua keluarga yang mau menikah maupun yang sudah menikah, dan
menjadi partner kerja Allah serta mengembangkan visi dan misi Tuhan. Itu sebabnya kata pertama yang keluar setelah pernikahan dibentuk oleh Tuhan, berbahagialah dan aku akan memberkati. Nah, banyak kali kita lupa bahwa Tuhan pertama kali membangun pernikahan, kata-katanya adalah aku memberkati engkau. Lalu tidak sampai di situ Tuhan melepaskan perbuatan tangannya untuk membentuk dua insan dinikahkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan buku petunjuk untuk bagaimana caranya pernikahan itu sampai bisa dapat bintang 5. Sekali lagi, bintang 5 melambangkan kemewahan, keagungan, keharmonisan, itu semua ada di bintang 5. Dan saya percaya, Kevin dan Shirley, taruh visimu mau menjadi keluarga yang berbintang 5. Oleh sebab itu Tuhan tidak membiarkan begitu saja, tapi Tuhan berikan buku petunjuk. Sama seperti kalau kita bikin sesuatu, negara bikin mobil, bikin apa semua, selalu ada buku petunjuk. Nah, selama kita mengikuti buku petunjuk, maka saya percaya perjalanan itu sampai kepada tujuannya. Pernah satu kali saya beli televisi, karena background saya adalah teknik, tukang listrik gitu ya. Jadi menganggap remeh buku petunjuk. Waktu saya beli televisi, buka dusnya langsung pasang, ternyata tidak bisa dipasang. Sampai setengah jam kami kutak-kutik nggak bisa dipasang. Tapi setelah kami ambil buku petunjuk dan lihat buku petunjuk apa yang harus dikerjakan oleh saya untuk memasang televisi, dalam tempo 7 menit selesai semua dengan baik. Demikian juga dalam membangun rumah tangga berbintang 5 memang tidak mudah. Banyak tantangan, karena pernikahan tantangan yang utama adalah iblis. Tuhan mempersatukan, iblis merombak dan menceraikan. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku benci perceraian. Nah, Kevin dan Shirley, Tuhan mau membangun pernikahanmu berbintang 5. Kalau engkau mau. Tuhan menentukan jalannya, menyediakan akhirnya untuk engkau bisa mempunyai rumah tangga yang berbintang 5, yang megah, yang mewah. Tentunya bagus ya kalau dengan materi semua jasmani engkau miliki semua, tetapi yang penting di sini adalah batiniahnya. Tuhan melihat batiniahnya mewah di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan berkenan kepadamu. Jadi judul khotbah saya sore hari ini adalah membangun keluarga yang berbintang 5. Nah, bagaimana caranya? Tuhan menentukan jalan untuk sampai kepada berbintang 5. Tapi kita manusia menentukan sikap dan reaksi kita terhadap buku petunjuk yang Tuhan mau berikan untuk kita sampai kepada keluarga yang berbintang 5. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, bintang pertama yang harus diraih adalah
suami istri harus saling bisa menerima. Acceptance. Engkau harus bisa saling menerima. Pada awal pertemuan selalu kita melihat yang bagus-bagus, melihat semua yang cantik-cantik, kata-kata manis. Tetapi perjalanan kehidupan setelah mungkin 3, 5, 6, 7 tahun, enggak heran. Orang yang sudah menikah di Amerika saya baca sudah menikah 60 tahun masih mau bisa bercerai. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima apa adanya pasangan hidup. Setelah perjalanan beberapa tahun kelihatan, oh kamu sukanya pedas ya. Oh saya sukanya manis. Mulai mempertahankan pedas dan manis. Akhirnya bisa cekcok. Tetapi kalau kita bisa menerima, oh Kevin sukanya manis. Ya kan? Ya, aku juga ikut. Oh Sally sukanya agak asin-asin sedikit gitu ya. Orang Kalimantan suka asin ya. Oke, aku bisa terima. Dalam pengertian berusaha untuk meraih bintang yang pertama. Menuju kepada bintang yang kelima. Jadi yang pertama bagaimana caranya membangun keluarga yang berbintang 5. Kevin dan Sally engkau harus bisa menerima, saling menerima. Roma 15 ayat 7 dikatakan, dalam saling menerima harus ada kasih. Hendaklah engkau timbulkan kasih itu untuk memacu kamu untuk bisa saling menerima. Yang kedua adalah jangan berat mulut untuk bisa memuji pasanganmu. Artinya yang kedua, biarlah suami istri selalu bisa ada kata saling memberi pujian. Bangun pagi katakan, hello darling, hello sayang, I love you, so nice. Jangan bangun pagi kok kamu begitu sih. Tapi biarlah setiap hari engkau biasakan mengatakan puji-pujian. Firman Tuhan katakan perkataan yang baik, perkataan pujian itu menggembirakan pasanganmu. Dan waktu pasanganmu bergembira maka ada kemesraan di situ. Salah pun gak jadi masalah, bisa diampuni karena hati gembira. Coba hatinya kesal. Jangankan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil kalau lagi hati kesal timbul jadi masalah dan konflik. Jadi yang kedua, latihlah dirimu saling memberi pujian. Kevin pernah bilang sayang kepada Sally, sayangku gitu. Pernah bilang, pertahankan seumur hidupmu. Ya, demikian juga Shirley. Pertahankan kata sayangku, suamiku yang ganteng. Pertahankan seumur hidupmu. Maka engkau meraih bintang yang kedua untuk mencapai kepada bintang yang kelima. Jadi bintang yang pertama adalah saling menerima, bintang yang kedua adalah saling memberi pujian. Firman Tuhan katakan tadi dalam Amsal 12 ayat 25 berkata, perkataan yang baik, pujian-pujian menggembirakan pasanganmu. Yang ketiga adalah biasakan hidupmu ramah dan kasih mesra serta saling mengampuni. Bintang yang ketiga adalah hendaklah hidupmu ramah, ada kasih mesra, omonganmu lembut, tidak bernada tinggi oktav 2 oktav ke atas, tetapi ramah. Biasa katakan, I love you honey. How are you today honey? Are you satisfied? Pagi-pagi dia bilang, lu mau ngapain? Nah, ya kan? Kan udah tahu kemauan gua apa, gitu. Hilangkan, kikis itu. Tapi kata-kata yang manis, ramah dan kasih mesra. Maka di atas kasih mesra selalu ada saling bisa mengampuni. Mungkin satu hari berkata, oh darling Kevin,
aku lupa loh bikin kopi buat kamu. Karena ramah dan kasih mesra, Kevin bilang, never mind darling. Ya, aku tetap mengasihimu. Maka kalau ini dijaga setiap hari sampai tua, ya, bukan sampai umur 50 tahun aja. Banyak orang saya dengar kalau kita udah dewasa, udah kawin perak 25 tahun atau sampai 40-50 tahun. Lalu jawabannya apa? Kita udah jadi kayak sahabat aja ya. Bukan suami istri, sahabatlah. No. Tuhan mau engkau adalah suami istri sampai maut menceraikan kamu. Artinya kasih mesra, saling mengampuni, saling memaafkan, ramah itu harus ada di dalam hidupmu dan bahkan berbunga-bunga selalu. Oke, bisa ditangkap ini? Yang keempat. Yang keempat adalah apabila kita mau menikmati kebahagiaan yang berbintang 5, yang mewah, yang wah, yang dihasilkan oleh Tuhan, maka yang keempat adalah kita harus bisa menyediakan waktu kita untuk pasangan kita. Kita harus menyediakan waktu sesibuk apapun dalam pekerjaan, sesulit masalah kehidupanmu. Makanya janji nikah tadi akan berkata, sakit, sehat, senang, susah, aku tetap ada bersama-sama denganmu. Artinya Tuhan ingin kita bisa menyediakan waktu secara khusus. Bukan waktu yang sisa, tapi waktu yang khusus. Sebagaimana Tuhan memberikan waktu yang khusus buat kita. Dia tidak inginkan manusia binasa. Lalu dia memberikan waktu yang khusus. Dia kirim Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Menjadi manusia ke dalam dunia. Untuk menjadi penebus. Dan rela mati di atas kayu salib. Demi dosa kita. Dan dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Supaya terjalin damai sejahtera kasih mesra antara manusia dengan Bapa di surga. Karena Tuhan rindu. Manusia menikmati suasana damai sejahtera kerajaan Allah. Itu sebabnya dia tidak ingin manusia binasa. Dia ingin di mana Allah ada, di situ ciptaannya ada. Itu sebabnya Tuhan ingin kita pun juga sebagai ciptaannya belajar untuk menyediakan waktu bagi pasangan hidup kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya banyak kali kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa di rumah ada istri yang nunggu. Jangan sampai lupa pulang ya Kevin. Ada Shirley yang menunggu. Dan juga Shirley, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, jangan keenakan tidur terus. Ingat sebentar lagi Kevin pulang. Nantikan. Dengan baju yang sopan, dengan baju yang indah. Mungkin boleh ditambah parfum sedikit. Ya, bau keringat tambah parfum, hilang bau keringatnya. Jadi yang keempat adalah kita harus belajar menyediakan waktu secara khusus untuk pasangan hidup kita. Ya. Yang kelima. Yang terakhir, kita harus punya pertanggungjawaban terhadap pasangan kita. Accountability. Ya, punya pertanggungan jawab terhadap suami, terhadap istri. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu seperti dirimu sendiri. Kevin, sekarang ini banyak produk mobil baru.
Mungkin satu waktu engkau diberkati Tuhan dan engkau beli mobil yang baru. Waktu begitu beli mobil baru, seminggu 2 minggu diurus, selebihnya tidak diurus. Saya kira tidak begitu. Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu ada. Istrimu adalah harta yang paling terindah dalam kehidupanmu. Suami adalah harta yang ditaruh buat istri yang terindah buat engkau, Shirley. Maka Tuhan inginkan disitulah hatimu ada. Banyak mungkin waktu Kevin kerja keluar, saya lihat Kevin sering kerja keluar ya. Waktu engkau keluar mungkin banyak yang berkeliweran, itu wanita-wanita cantik mengelilingi engkau. Tapi satu pilihanmu adalah Shirley. Artinya di sini punya pertanggung jawab. Dan praktek dalam pertanggung jawab adalah takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka artinya engkau tidak mau berbuat dosa. Engkau tidak mau selingkuh dengan pasanganmu. Dan Tuhan bilang, kalau engkau mulai belajar takut akan Tuhan, itu berarti bahwa engkau memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan berkata, aku memberkati engkau, damai sejahtera aku menyertai engkau, dan keluargamu akan berbahagia, dan apa saja yang kau kerjakan akan Tuhan membuat engkau berhasil, dan engkau akan melihat anak-anakmu akan duduk seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu, dan engkau akan melihat istrimu seperti pohon anggur yang berbuah lebat, rindang dan menyejukkan, dan engkau akan melihat umurmu panjang. Dan firman Tuhan tambahkan, sampai cucu cici, nggak tahu apalagi keturunan, sampai 10 turunan. Bahkan Alkitab katakan 1000 turunan akan diberkati karena engkau adalah orang yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan dan memiliki rumah tangga yang berbintang 5. Tuhan memberkati. Tuhan, hamba telah sampaikan isi hatimu buat kedua mempelai. Biarlah kiranya mempelai ini Tuhan punya kerinduan terus Tuhan untuk membangun pernikahan mereka, keluarga mereka, meraih berbintang 5 di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak sama bintang 5 dunia, tetapi bintang 5 kerajaan surga. Lebih jauh, lebih dahsyat dan lebih indah. Hamba berdoa, 5 hal ini Tuhan biarlah kiranya boleh menjadi rema buat kedua mempelai, buat hamba sendiri dan juga buat para hadirin saksi kudus yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Kevin dan Shirley. Sebentar dia akan sujud datang di altar-Mu untuk memohon perestuan, urapan Tuhan secara khusus untuk menjadi keluarga yang berbintang 5. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan masuk dalam prosesi doa berkat dari Tuhan. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk boleh bertanya kepada kedua mempelai. Dan untuk itu dengan hormat Kevin dan Shirley untuk bisa bangkit berdiri sejenak. Tes. Check 1, tes. Kurang kuat. Check 1, tes, check. Check 1. Tes. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada engkau kedua mempelai yang berbahagia, untuk Kevin dan Shirley. Dan
pertanyaan ini hanya satu jawabannya. Ya saya bersedia atau ya saya tidak bersedia. Ya atau tidak. Jelas ya? Dan boleh tangan kanan Kevin pegang tangan kiri Shirley. Ya, mulai belajar kemesraan ya. Makanya ada nyanyian janganlah cepat berlalu kemesraan ini. Pertanyaan yang pertama, Saudara Kevin Evander, di sisimu Shirley Haryanto, apakah engkau bersedia menerima Shirley sebagai istrimu yang sah dan yang satu-satunya? Apakah kau bersedia? Ya, saya bersedia. Buat Shirley, di sisimu seorang pemuda ganteng yang menjadi pilihanmu. Kevin namanya. Apakah engkau bersedia menerima Kevin sebagai suamimu yang sah dan yang satu-satunya? Ya, saya bersedia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apakah Shirley bersedia seperti firman Tuhan katakan, engkau menjadi penopang, engkau tunduk kepada Kevin yang kelak akan menjadi suamimu? Bersedia. Amin. Kalau begitu silakan saling berhadap-hadapan dan boleh saling berjabatan tangan kembali dan silakan kepada kedua mempelai untuk saling menukar janji nikahmu. Mic-nya dipegang, boleh? Oh ya. Tes. Sementara engkau mengatakan janji nikah, Kevin juga bisa pegang barangkali tangannya. Mic-nya pegang tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri bisa pegang atau salah satu tangan engkau pegang, ya gitu. Baik, siap Kevin? Siap. Saya persilahkan untuk kau ucapkan janji nikah kudusmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya Kevin Evander menerima Shirley Haryanto sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan memelihara, menjaga, menyayangi, dan mengasihi Shirley seperti diri saya sendiri, sebagaimana Yesus mengasihi gerejanya. Saya berjanji akan tulus setia selamanya menjadi suami Shirley, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun sedih, dalam keadaan untung maupun malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Di hadapan Tuhan, gereja, keluarga, saya berjanji. Amin, luar biasa. Saya persilakan buat Shirley. Ya, Kevin boleh pegang tangannya. Ya. Begitu boleh. Kalau enggak dua-duanya pegang tangan kiri. Nah, begitu ya. Majuan sedikit dong. Ya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Shirley Haryanto menerima engkau Kevin Evander menjadi suamiku yang sah. Saya akan memelihara dan mengasihi engkau. Saya akan menghormati engkau dan tunduk dengan segenap hatiku, seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Saya akan taat kepadamu seperti kepada Tuhan Yesus. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, baik di masa kesenangan atau kesukaran, dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam kesehatan atau kesakitan. Saya akan meninggalkan segala-galanya dan menjadi satu dengan engkau, sehingga kita akan diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah saya berjanji.
Haleluya, puji Tuhan. Boleh mic-nya ditaruh lagi. Engkau sudah mengucapkan janji nikah kudusmu, saling mengucapkan, dan Allah mendengar apa yang kau perkatakan. Sebabnya Allah pun mencatat apa yang engkau ucapkan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, mungkin dalam realitanya ucapanmu, dalam janji nikahmu, adakah bentuk atau realita dari janjimu yang kau akan buktikan? Bisa sebuah cincin, bisa dan sebagainya. Ada? Ya, mereka menyediakan sebentuk cincin untuk dikenakan untuk bukti bahwa mereka sudah saling keterikatan satu dengan yang lain. Bapa di surga, Engkau telah mendengar apa yang mereka ucapkan dan mereka mau berjanji setia, hidup takut akan Tuhan dan saling mendampingi, bertanggung jawab satu dengan yang lain. Janji ini akan mereka realitakan dalam bentuk cincin Tuhan yang akan dipakai oleh mereka. Cincin ini benda mati Tuhan yang terbuat daripada emas, yang telah melampaui segala ujian untuk membuktikan bahwa logam ini murni. Saya percaya ini adalah lambang daripada kasih dari mereka, di mana kasih mereka sudah mereka jalin, dan tentunya ada banyak tantangan yang akan memisahkan kasih mereka. Tapi hari ini mereka membuktikan kasih mereka adalah murni karena Yesus Kristus turut bekerja bersama-sama dengan mereka Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, sebentar cincin ini waktu mereka pakai, sebelumnya hamba bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya cincin ini mendapatkan perkenanan untuk Engkau tabiskan, Engkau kuduskan menjadi cincin yang kudus, membawa, menarik pribadi mereka masing-masing untuk saling lebih hari lepas hari semakin erat dalam kasih mereka sebagaimana Bapa mengasihi mereka berdua. Karena besar kasih setiamu ya Tuhan, untuk selama-lamanya biarlah juga kasih mereka antara Kevin dan Shirley selalu selama-lamanya dan sampai maut memisahkan mereka. Bapa, kuduskan cincin ini. Tabiskan cincin pernikahan ini menjadi cincin yang Engkau kuduskan. Sehingga waktu mereka pakai cincin ini menarik pribadi mereka masing-masing. Bahwa mereka telah terikat satu dengan yang lain dalam ikatan kasih di mana Engkau merestuinya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tabiskanlah cincin pernikahan ini menjadi kudus. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi mereka sebagai dukungan bahwa kami mendukung mereka. Nah, sekarang kita mohon anugerah berkat Tuhan turun di atas engkau, Kevin dan Shirley. Bisa berlutut ya? Oke, saya persilakan untuk berlutut. Bapak Ibu, mari kita dukung mereka dalam doa dan
dengan hormat dipersilakan untuk bangkit berdiri sejenak untuk dukung mereka di dalam doa dan berkat Tuhan melimpah buat mereka. Boleh diiringi dengan keyboard. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekarang Tuhan, pemilik dan pembangun pernikahan kudus, kami datang kepadamu dan kami bawa, kami dukung Kevin dan Shirley sujud di altar-Mu. Tuhan yang mulia, pernikahan milik-Mu dan dianugerahkan kepada dua insan yang berbahagia hari ini berlutut di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-berkat rumah tangga. Sebagaimana Tuhan menciptakan rumah tangga, bukan rumah sembarangan rumah tangga yang asal-asalan, tapi rumah tangga yang berbintang 5, rumah tangga yang mewah dipenuh berkelimpahan berkat-berkat Tuhan, berkelimpahan kekuatan-kekuatan baik jasmani maupun rohani, kekuatan-kekuatan secara ekonomi, kekuatan-kekuatan dalam bidang apapun Tuhan anugerahkan buat Kevin dan Shirley. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau sudah berjanji untuk hal ini. Namun Tuhan, kami yang menentukan sikap atas janji itu. Itu sebabnya Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau turunkan rahmat anugerah, urapan secara khusus buat Kevin dan Shirley ini Tuhan. Hati yang benar-benar rindu akan kehadiran-Mu. Tuhan, gairahkan gairah kudus mereka untuk saling bisa menerima, saling menghormati, saling mengasihi. Tuhan berkati dengan luar biasa Bapa di surga. Tuhan, tolonglah kiranya ya Tuhan, buat anugerah-Mu terus mengalir sampai anak cucu. Ini janji-Mu ya Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu sekarang ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah janji-janji rumah tangga yang Tuhan siapkan bagi engkau. Berjalanlah dengan penuh takut dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan hidupmu akan berhasil. Rumah tanggamu akan dibuat rumah tangga yang berbintang 5, karena engkau berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, karena inilah janji Tuhan. Sebabnya Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan tolong. Saling masih berhadapan-hadapan. Firman Tuhan katakan, Tuhan telah menyatukan engkau 2 menjadi 1, tidak ada lagi penghalang. Itu sebabnya saya persilakan untuk suami membuka tudung cadar istri. Saya persilakan.
Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah. Para hadirin boleh duduk sejenak. Kiss. Haleluya. Amin, amin. Cukup Kevin? Cukup Shelly? Cukup. Iya, oke. Mengingat waktu, nanti malam aja terusin ya. Ditukar aja. Tukar aja mic-nya. Penandatanganan surat nikah gereja. Silakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, awal perjumpaan saya dengan mereka, saya sapa atau panggil mereka dengan saudara Kevin dan saudari Shirley. Namun hari ini Tuhan sudah persatukan mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Maka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, gereja, saya mewakili Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia selaku hamba Allah, turut meresmikan dan merestui mulai hari ini sampai Maranatha, engkau adalah suami istri yang sah. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Untuk itu maka gereja akan memberikan surat nikah gereja buat mereka. Namun sebelumnya untuk sahnya saya akan minta mereka untuk bisa memperkenalkan diri bahwa saya sekarang sudah jadi tuan dan nyonya Kevin Evander. Inilah dia. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, resmilah engkau Kevin Evander dan Shelly Haryanto menjadi suami istri. Inilah dia tuan dan nyonya Kevin Evander. Say hello. Nah, boleh dititipin dulu atau dikasih lihat foto dulu. Bisa dititipin dulu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Kevin
datang ke bumi tidak sebesar ini langsung. Tapi melalui proses Tuhan dari janin, masuk dalam kandungan ibu dan Tuhan memberkati dan sampai besar ini. Juga demikian buat Shirley. Dan semua ini adalah karena kedua orang tua yang Tuhan pakai untuk membesarkan mereka. Oleh sebab itu secara simbolis mereka menyatakan diri bersatu melalui dua pasir yang berasal dari ibu dan orang tua, maka akan menjadi satu. Saya persilahkan prosesi penyatuan kehidupanmu menjadi unity dalam bentuk ilustrasi pasir yang disatukan. Bareng masukin, silakan. Yang mana Shirley, yang mana Kevin? Oke. Dalam hitungan ketiga, silakan masuk ya. 1, 2, 3. Ya, mari tepuk tangan yang meriah buat mereka. Ya, puji Tuhan. Silakan kembali. Pasirnya sudah jadi satu, apalagi melalui goncangan-goncangan ini, maka dia akan lebih dewasa dan lebih menjadi satu. Oleh sebab itu tadi secara simbolik, sekarang secara realita. Maka kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dimulai dari Kevin kepada orang tua Kevin. Saya persilahkan. Langsung. Kevin, cek. Cek. Ya. Kevin say thank you sama mama. Kemudian Shirley kepada mama.
dilanjutkan. Kevin ke mama. Kevin ke mama dulu. Sherry di posisi mama dan sekarang Kevin posisi papa. Boleh barengan. Kemudian Sherry kepada papa. Kemudian lanjut kepada ama dari pihak mempelai pria.
Kevin sama Shirley boleh kembali ke depan. Ada Ama lagi. Oh oke. Dilanjutkan dengan Ama dari pihak mempelai wanita. Oke. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah pada penghujung dari ibadah peneguhan nikah dari Kevin dan Shirley. Untuk itu, awal kita datang kepada Tuhan, maka kita juga kembali kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan tidak pernah berakhir untuk memberkati saudara, Dia akan terus-menerus menyertai. Itu sebabnya Dia adalah Allah yang Immanuel. Dengan hormat untuk kita bangkit berdiri sejenak. Dan mari kita alunkan rasa terima kasih kepada Bapa di surga dengan berkata, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Marilah kita angkat tangan kita, arahkan ke tata kudusnya Allah. Karena dari sanalah Allah memperhadapkan wajahnya kepadamu, untuk siap melepaskan dan menyertai engkau, memberkati engkau di mana saja engkau berada. Sebab Allah berkata, waktu engkau di rumah diberkati, waktu engkau keluar rumah diberkati, waktu engkau bekerja diberkati, waktu engkau pulang juga diberkati. Arahkanlah hatimu yang kudus ke takhta kudusnya Allah. Karena dari sanalah Allah akan melepaskan dan mencurahkan segala berkat apa yang kau butuhkan. Bapak, kami berdoa juga biarlah kiranya kalau resepsi yang akan diadakan oleh kedua mempelai dan keluarga, berkati mereka semuanya. Amen. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan serta kedua mempelai yang berbahagia. Terimalah rahmat kasih karunia anugerah berkat dari Allah Bapa turun ke atas saudara-saudara sekalian. Penyertaannya selalu dahsyat dan berkuasa, sebab Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali, saya serahkan kepada IO untuk meneruskan. Baiklah, ibadah hari ini sudah selesai. Dikembalikan kepada WO untuk foto session dari pihak keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes 1, 2. Oke, baik, selamat siang kepada Bapak Ibu. Untuk mengakhiri acara kita siang ini, kita akan mengakhiri dengan acara photo session. Untuk pertama, saya persilakan Bapak Pendeta agar bergabung kepada dua mempelai. Ke belakang. Oke. Ya, beresin ya. Oh, mau bilang terima kasih ke
kepada audiens ya. Oke. Proses oke. Kita closing dulu kepada yang live streaming. Tes. Selamat siang semuanya, keluarga. Thank you untuk keluarga, pihak keluarga yang datang, sudah mendukung acara kita. Kita minta doa restu untuk dan kelancarannya untuk di acara nanti malam. Dan juga saya juga mau terima kasih untuk teman-teman, untuk para keluarga juga dan tamu undangan yang tidak bisa hadir namun menonton kami, mendukung kami lewat live streaming. Terima kasih. Kami juga minta doa restunya untuk kelancarannya sampai selesai hari ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk acara sesi fotonya. Yang pertama saya persilakan Bapak Pendeta boleh bergabung terlebih dahulu. Bapak Pendeta, apakah mau pakai masker ya? Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah rapi? Oh, iya dong. Mohon ditunggu.